Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Gambarnya seperti ini, titik Q berada di dalam lingkaran. Titik Q dengan X, Y berada di dalam lingkaran jika persamaannya terpenuhi ya sobat. Yang pertama, jika X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi jika X-nya ini diganti sama angka dari titik Q dan Y-nya juga diganti dengan angka dari titik Q, itu harus kurang dari R kuadrat atau jari-jari pangkat 2. Maka titik Q tersebut dikatakan berada di dalam lingkaran. Nah, jika persamaannya X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 itu tetap harus kurang dari R pangkat 2. Jadi nilai X yang ada di titik Q dan nilai Y yang ada di titik Q harus disubstitusikan terhadap persamaan lingkarannya ya sobat. Jadi X dan Y yang di sini disubstitusikan dengan titik Q-nya atau titik yang akan kita cari keberadaannya. Dan jika persamaannya seperti persamaan yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C itu harus kurang dari 0. Jadi ketika X kuadrat, Y kuadrat plus AX plus BY plus C dijumlahkan, hasilnya harus kurang dari 0. X-nya diganti dengan titik Q. X-nya berapa? Y-nya juga begitu ya sobat, disubstitusikan dari titik si Q-nya. Kita lanjutkan yang kedua. Titik dikatakan berada pada lingkaran jika. Nah, titik Q pada lingkaran. Titik Q kalau dikatakan sebagai pada lingkaran berarti dia ada di garis lingkarannya ya sobat. Ini seperti gambar ini. Titik Q-nya ada di garis. Jadi ini namanya titik berada pada lingkaran. Syaratnya kalau yang tadi titik berada di dalam lingkaran dia kurang dari, sekarang tandanya adalah sama dengan. Jadi perbedaannya nanti terletak pada tanda ya sobat. Titik Q, X, Y berada pada lingkaran jika titik Q tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, maka hasilnya menjadi sama dengan R kuadrat. Seperti ini ya sobat. Kalau persamaan lingkarannya seperti X kuadrat plus Y kuadrat, maka menggunakan rumus ini. Jika persamaan lingkarannya X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2, maka menggunakan persamaan ini. Dan yang terakhir, jika dia persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C, ini harus sama dengan 0 jika disubstitusikan titiknya ya sobat. Jadi yang berbeda hanyalah tanda dari sebelumnya ya sobat. Kalau dia berada di dalam lingkaran, tandanya kurang dari. Kalau berada pada lingkaran, tandanya sama dengan. Sekarang yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Berarti dia berada jauh di lingkaran ya sobat. Bisa di sini juga, di sini juga bisa dia sobat. Nah, dikatakan berada di luar lingkaran jika, nah dilihat di sini tandanya ya sobat. Kalau tadi kurang dari dan sama dengan, sekarang dia memakai lebih dari. Jadi tandanya adalah yang dipakai lebih dari ini sobat. Jadi jika titik Q disubstitusikan ke persamaan lingkaran, maka hasilnya harus lebih dari jari-jari pangkat 2 untuk persamaan 1 dan 2 ini. Nah, jika disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang model ketiga, maka hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan soalnya?
Kita lanjutkan ke contoh ya sobat. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran yang berpusat di titik 1,3 dengan jari-jarinya 5. Nah, di sini untuk menentukan kedudukan titik, kita memerlukan persamaan lingkaran dan jari-jari. Sedangkan di soal baru terdapat jari-jari saja, persamaannya belum ada. Maka kita harus mencari terlebih dahulu persamaannya. Di video sebelumnya sudah ada ya sobat bagaimana cara mencari persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B dan jari-jari. Nanti ditonton kembali ya sobat kalau lupa. Nah, di sini langsung saja kita jawab. Yang pertama kita mencari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Jadi A-nya adalah titik pusatnya yang X, B-nya adalah titik pusatnya yang Y. Kita masukkan angkanya ya sobat. Di sini X min A, A-nya 1 pangkat 2 ditambah Y min B, B-nya 3 pangkat 2 sama dengan R kuadrat 5 pangkat 2. Di sini tetap saja ya sobat, X min 1 pangkat 2 ditambah Y min 3 pangkat 2 sama dengan, ini kita hitung, 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5, yaitu 25. Nah, persamaannya sudah ketemu nih sobat. Jari-jarinya juga sudah ada 25. Nah, sekarang kita tinggal menentukan kedudukan titiknya. Yang pertama, kedudukan titik A 7,5. Jadi, titik ini kita substitusikan ke persamaannya sobat. Persamaan yang kita dapat ini, kita ganti nilai X-nya 7, ini X, Y-nya 5. Jangan lupa titik itu adalah X, Y. Jadi X itu adalah yang di depan, Y adalah yang di belakang. Jadi X di persamaan ini dan Y di persamaan ini kita ganti dengan angka ini sobat. Kita hitung ya. X-nya kita ganti 7, maka di sini 7 dikurang 1 pangkat 2 ditambah Y-nya kita ganti 5. 5 dikurang 3 pangkat 2. Nah, ini tandanya kita isi titik-titik karena kita belum tahu apakah dia lebih dari jari-jari ataukah sama dengan ataukah kurang dari. Maka kita isi titik-titik terlebih dahulu. Jari-jarinya 5, berarti di sini 5 pangkat 2. Kita hitung saja yang di dalam kurung dulu ya sobat. 7 dikurang 1, 6 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3, 2 pangkat 2, titik, 5 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36 ditambah 4, 2 pangkat 2, 4, titik, 5 pangkat 2 adalah 25. Kita jumlahkan, 36 ditambah 4 adalah 40. Lalu titik 25. Nah, kita lihat di sini angkanya sobat. Di sini didapat 40. 40 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 25. Ternyata 40 itu adalah lebih besar dari 25 ya sobat. Maka kita tulis di sini bahwa ini adalah lebih besar dari 25. Tadi kalau lebih besar maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Jadi titik A berada di luar lingkaran. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B ya sobat. Titik B-nya 6,3. Sama seperti tadi sobat, kita substitusikan nilai X dan Y pada titik B ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya tetap yang ini ya sobat. Kita masukkan
angkanya X-nya 6, kita ganti 6 dikurang 1 pangkat 2 ditambah Y-nya 3. 3 dikurang 3 pangkat 2. Nah, di sini sama ya, titik 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 5 pangkat 2. Karena kita mau cari apakah dia kurang dari atau sama dengan atau lebih dari. Kita hitung 6 dikurang 1, 5 pangkat 2. Ditambah 3 dikurang 3, 0 pangkat 2. Nah, di sini hasilnya apa? 5 pangkat 2. Kita hitung 5 pangkat 2, 25 ditambah 0 titik 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 25. 25 tambah 0 sama dengan 25 ya sobat, tetap titik 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 25. Ternyata angkanya sama sobat, berarti ini tandanya sama dengan. Kalau sama dengan berarti titik B berada pada lingkaran. Seperti itu ya sobat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai N jika titik A min 3, N terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Nah, di sini ternyata persamaan lingkarannya sudah ada sobat. Nah, 13 ini merupakan jari-jari pangkat 2. Jadi jari-jarinya tidak perlu kita cari ya sobat, karena kalau persamaan lingkarannya seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat, berarti angka di belakang sama dengan atau yang di sebelah kanan adalah si jari-jari kuadrat. Maka di sini kita tinggal masukkan. Tadi syaratnya jika titik terletak pada lingkaran dengan persamaan yang pertama, maka persamaan itu harus sama dengan R kuadrat. Jadi jika titik A disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, maka hasilnya akan sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan X-nya min 3 dan Y-nya N. Kita masukkan ke sini sobat ya. X-nya min 3 kita ganti min 3 pangkat 2 ditambah N pangkat 2 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 13 ya sobat. 13. Di sini min pangkat 2 menjadi plus 3 pangkat 2 9 ditambah N kuadrat sama dengan 13. Lalu angka kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini tinggal N kuadrat sama dengan 13. Ini plus pindah melewati sama dengan menjadi min 9. Di sini N kuadrat sama dengan 13 dikurang 9 adalah 4. Nah, kalau N kuadrat sama dengan 4, maka N adalah plus minus akar dari 4. Plus minus itu apa? Plus minus itu bisa, yang pertama N adalah plusnya dari akar 4, atau nilai N juga bisa min dari akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2 ya sobat. Jadi N yang pertama bisa 2 atau N yang kedua bisa min 2. Jadi kalau dia N-nya 2, maka titik A terletak pada lingkaran, atau N-nya min 2 juga titik A terletak pada lingkaran. Jadi jawabannya ada 2 ya sobat. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran. Nah, persamaannya yang digunakan adalah persamaan ketiga ya sobat. Berarti kita pakai rumus yang persamaan ketiga. Kita mencari tanda jika titiknya disubstitusikan ke sini, hasilnya itu kurang dari atau sama dengan atau lebih dari 0. Yang pertama, titiknya P1,2. Kita substitusikan X-nya 1 dan Y-nya 2 ke persamaannya ya sobat. Persamaannya X kuadrat berarti
1 kuadrat ditambah Y kuadrat. 2 kuadrat dikurang 8 dikali X. X-nya 1 ditambah 12 dikali Y. Y-nya 2 ditambah 36. Nah, di sini kita tulis dulu titik-titik-titik ya sobat. Karena kita tidak tahu apakah dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 0. Kita hitung terlebih dahulu. 1 pangkat 2, 1. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Dikurang 8 dikali 1, 8. Ditambah 12 kali 2, 24. Ditambah 36, titik, 0. Kita hitung. 1 tambah 4, 5. Dikurang 8, min 3. Ditambah 24, dia 21, ditambah 36, dia 57. Maka hasilnya adalah 57 0. 57 itu lebih besar dari 0. Maka titik P berada di luar lingkaran. Seperti itu ya sobat. Kita lanjutkan ke soal yang B. Titik Q 4,-2. Kita substitusikan lagi. X-nya 4, Y-nya min 2 ke persamaan lingkarannya. X-nya kita ganti 4, berarti di sini 4 kuadrat ditambah Y-nya min 2. Min 2 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ditambah 12 dikali min 2 ditambah 36 0. Kita hitung ya sobat. 4 pangkat 2, 16 ditambah min pangkat 2 jadi plus 2 pangkat 2, 4. Min 8 kali 4, min 32, plus kali min, dia min 12 kali 2, 24, ditambah 36, 0. Kita hitung. 16 tambah 4, 20. Dikurang 32, min 12. Dikurang 24, min 36. Ditambah 36, hasilnya 0. Maka di sini 0, 0. Angkanya sama, berarti dia sama dengan ya sobat. Nah, jika sama dengan berarti titik Q berada pada lingkaran. Sampai sini dulu ya sobat pembahasan kita mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika ada soal yang ingin dibahas atau ditanyakan di YouTube kita selanjutnya, bisa dituliskan ke dalam kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.